Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Anissa dengan NIM E1E1240116. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Profesi. Nah, tugasnya itu yang pertama adalah membaca artikel dari CNBC, kemudian menjelaskan isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel tersebut, serta berikan alasannya apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dibenarkan atau tidak. Nah, berdasarkan artikel CNBN dengan topik 7.000 data KTP bocor di internet dan pelakunya masih misteri, ada beberapa isu pelanggaran ITE yang terjadi. Nah, beberapa pelanggaran tersebut yaitu yang pertama, pelaku mengakses sistem milik orang lain yang mana dalam hal ini sistem layanan pelanggan Discord yang dikelola oleh Zendesk untuk mengambil informasi. Nah, tindakan tersebut melanggar pasal 30 Undang-Undang ITE yang mengatur larangan terkait akses ilegal berupa hacking atau pembobolan komputer dan sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Yang kedua, pelaku melakukan pemindahan informasi milik orang lain secara tidak sah dengan mengambil 1,5 terabyte data atau sekitar 20 jutaan foto KTP dan detail dari pengguna. Tindakan tersebut melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur larangan pengubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, perusakan, pemindahan, atau penyembunyian data elektronik milik orang lain atau publik. Yang ketiga, pelaku secara terang-terangan mengatakan akan secara aktif mencoba memeras Discord. Nah, berdasarkan pengakuan VX Underground, pelaku mengancam akan merilis data-data yang dicuri jika Discord tidak membayar mereka sejumlah uang yang tidak diungkapkan. Nah, tindakan tersebut melanggar pasal 27B Undang-Undang ITE yang mengatur tentang tindakan memaksa orang dengan tindakan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran untuk memberikan barang, utang, atau menghapus piutang. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pelaku sama sekali tidak dibenarkan karena kebocoran data tersebut dapat digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan yang pasti bersifat negatif dan bisa saja terjadi penyalahgunaan identitas untuk melakukan peminjaman online secara ilegal. Kemudian nomor 2 adalah menganalisis potensi konflik antara kepatuhan terhadap Undang-Undang ITE dan prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Nah, dalam konteks kebebasan berekspresi, Undang-Undang ITE dirancang untuk melindungi ketertiban yang dalam praktiknya sering berarti melindungi institusi, pejabat, dan stabilitas sistem yang ada. Namun, di sisi lain, etika profesional IT dirancang untuk melindungi individu pengguna yang menggunakan teknologi. Seringkali terjadi potensi konflik ketika pengguna teknologi melakukan kritik terhadap pemerintah, baik itu institusi maupun pejabat, yang dalam hal ini bisa saja dikategorikan sebagai ujaran kebencian bagi institusi maupun pejabat terkait, sehingga pihak yang melakukan kritik bisa saja terancam dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak yang menyampaikan kritik tidak lagi memiliki hak kebebasan berekspresi. Artinya, pihak-pihak lain yang hendak memberikan pendapatnya di internet tidak lagi bebas mengekspresikan pendapatnya karena hal tersebut. Kemudian nomor 3 adalah menjelaskan terkait Undang-Undang ITE di berbagai belahan negara minimal 3 negara dan memberikan perbedaannya dengan Undang-Undang ITE di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan
perbedaan Undang-Undang ITE antara Indonesia dengan Qatar, Indonesia dengan Swedia, dan Indonesia dengan Chili. Yang pertama adalah Indonesia dengan Qatar. Di Indonesia, Undang-Undang ITE tidak pernah secara langsung menulis dilarang mengkritik pemerintah, namun yang ditulis adalah pencemaran nama baik, rasa tidak menyenangkan, dan berita bohong. Sehingga seseorang tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah ekspresinya melanggar hukum atau tidak sebelum dilaporkan karena hal itu yang membuat orang memilih untuk diam karena tidak mengetahui batas aman dalam melakukan ekspresi itu sampai mana. Sedangkan di Qatar sendiri, hukum secara terang-terangan menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah, keluarga kerajaan, dan agama Islam adalah hal yang ilegal, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan. Selanjutnya adalah Indonesia dengan Swedia. Nah, di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, namun dalam praktiknya masih berada di bawah Undang-Undang ITE. Sedangkan di Swedia, kebebasan berekspresi bukan sekedar hak, namun merupakan undang-undang konstitusional sendiri yang bernama Yttrandefrihetsgrundlagen atau Freedom of Expression Act. Sehingga ketika ada konflik antara aturan digital dan kebebasan berekspresi, maka kebebasan berekspresi yang menang secara hierarkis. Yang terakhir, antara Indonesia dengan negara Chili. Di Indonesia, tidak ada pengakuan secara sah terhadap hak atas enskripsi, sehingga dalam praktiknya ketika ada tekanan dari aparat keamanan untuk mengakses enkripsi tersebut, maka tidak ada hukum yang bisa dijadikan perlindungan untuk menolak tekanan tersebut. Sedangkan di Chili, hak untuk menggunakan enkripsi diakui secara sah dalam Cyber Security Framework Law, yang mana menyatakan bahwa setiap orang boleh menerapkan teknik keamanan komputer termasuk enkripsi. Nah, dan hal ini juga terlindungi secara hukum. Jadi, di Indonesia ketika ada aparat hukum yang mau mengakses enkripsi tersebut, ketika pihak yang memiliki enkripsi tersebut menolak, maka dia susah untuk menolak karena tidak ada perlindungan dari undang-undang. Jadi tidak ada dasar hukum yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan sebagai perlindungan untuk menolak tekanan tersebut. Namun di Chili dia dilindungi secara sah dan diakui secara sah. Sehingga apabila ada pihak lain, baik itu aparat maupun pihak lain yang mau mengakses enkripsi tersebut, maka dia memiliki hukum yang kuat atau pondasi yang kuat untuk dijadikan sebagai pelindung dari permintaan tersebut atau tekanan tersebut. Nah, yang keempat adalah pelanggaran ITE apa yang pernah kami lakukan. Sebutkan pelanggaran tersebut dan wajib ada. Nah, pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan yaitu mengolok-ngolok atau melakukan ujaran kebencian terhadap seseorang. Nah, ujaran kebencian di sini sebenarnya bukan mengarah ke sara, namun ini lebih mengarah ke sikap atau perilaku dari orang tersebut. Sehingga sepertinya saya pernah melakukan ujaran kebencian atau mengkritik perilaku dari orang tersebut. Oleh karena itu saya meminta maaf. Jadi sekian penjelasan jawaban saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.